Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini menyambung dari yang kemarin tentang topiknya pneumonia. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mencegah supaya anak kita terhindar dari yang namanya pneumonia ini. Itu merupakan topik kita kali ini. Namun seperti biasa Bapak Ibu semuanya, sebelum membahasnya, saya tetap mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan tentunya bagi Anda Bapak Ibu yang baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Pasti banyak orang di sekitar kita seperti sahabat, seperti saudara, dan juga teman-teman sekantor misalnya yang tentunya membutuhkan materinya supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya. Bapak Ibu semuanya, yang namanya pneumonia atau infeksi ataupun radang pada paru merupakan salah satu dari yang terbanyak penyebab kematian pada bayi dan anak. Nah, untuk itu tentu kita tidak ingin putra-putri kita mengalami yang namanya pneumonia ini. Pneumonia walaupun penyebabnya ada banyak ya, bisa karena kuman bakteri, bisa karena virus, bisa karena mikroplasma, dan juga bahan-bahan iritan lainnya. Tentu kita harus mengetahui bagaimana cara untuk mencegah hal ini. Berikut saya berikan rangkuman bagaimana tips atau bagaimana cara untuk mencegah anak kita atau bayi kita terhindar dari yang namanya pneumonia. Yang pertama adalah pemberian ASI eksklusif. Tentu pemberian ASI eksklusif penting banget ya, terutama pada bayi yang baru lahir sampai usia 6 bulan. Tentu hal ini menjadi keharusan sebenarnya. Yang namanya ASI itu menurut penelitian mengandung yang namanya zat-zat aktif, baik yang makronutrisi, mikronutrisi, dan juga sel imun antibodi yang sangat bermanfaat banget nih untuk yang namanya menjaga kesehatan bayi dari pneumonia ini. Nah, tentu tidak hanya berakhir pada usia 6 bulan, ASI itu segianya juga diberikan atau disusui bayinya sampai usia 2 tahun bahkan lebih. Ingat, yang namanya ASI itu kualitasnya atau isinya itu tetap bagus walaupun dia di atas usia 2 tahun sebenarnya. Nah, untuk itu, maka pencegahan yang pertama adalah berikan ASI 0-6 bulan, ASI eksklusif 6-2 tahun bahkan lebih tetap diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melengkapi imunisasi. Ingat Bapak Ibu semuanya, yang namanya imunisasi itu adalah pemberian satu zat sehingga nanti diharapkan tubuh kita, tubuh anak-anak kita akan merespon dengan pembentukan antibodi. Sehingga nanti ketika mereka kena kuman pneumonia ini, mereka sudah punya kekebalan tubuh untuk mencegah mereka untuk sakit. Imunisasi apa saja sih yang bisa kita berikan pada anak kita untuk mencegah pneumonia ini? Mari kita lihat. Yang pertama adalah PCV atau pneumococcus. Ini sudah masuk dalam program imunisasi pemerintah ya, sudah ada di puskesmas atau di rumah sakit. Yang berikutnya adalah HIV, virus influenza tipe B. Ini juga sudah masuk dalam program pemerintah melalui namanya combo dengan DPT. Yang berikutnya adalah campak yang sekarang dikenal dengan NR. Yang berikutnya adalah pertusis. Pertusis juga sudah masuk dalam imunisasi rutin atau imunisasi yang di puskesmas melalui yang namanya DPT, difteri, pertusis, dan juga tetanus ya. Dan yang terakhir adalah varicella. Varicella ini tentu juga sedikit banyak membantu anak kita untuk mencegah yang namanya varicella melalui infeksi sekundernya. Itu merupakan pencegahan yang kedua. Sedangkan pencegahan yang ketiga adalah nutrisi yang cukup. Ingat ya, nutrisi yang cukup ini akan membuat tubuh bayi itu akan mengalami yang namanya suatu keadaan mereka itu kuat. Sistem imunnya akan lebih kuat dibandingkan anak-anak yang gizi kurang. Maka penuhilah anak kita dengan menu yang cukup gizi dan beragam. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah jangan lupa lakukan cuci tangan dan juga menjaga higienitas dari
rumah. Cuci tangan sangat penting banget untuk pencegahan dari paparan kuman. Dan juga higienis rumah, misalnya sanitasinya, sumber airnya, dan juga misalnya dari sirkulasi udara yang masuk ke rumah kita. Tentu rumah-rumah yang pengap, tanpa jendela, tanpa ada sirkulasi ruangan, itu akan membuat anak atau bayi gampang terkena pneumonia. Berikutnya yang kelima adalah hindari paparan asap rokok. Ingat, hindari paparan asap rokok, bisa juga hindari dari second smoke, yaitu orang-orang yang misalnya nih ada yang merokok terus di sebelahnya ibunya, nah ibunya juga akan mengalami yang namanya paparan asap rokok, dan ini juga bisa mengenai bayi mereka. Tentu ini merupakan hal yang perlu sekali kita perhatikan. Yang keenam adalah hindari polusi udara, ya misalnya dari tepi jalan ya ada debu-debu dan banyak sekali itu ya, dan juga misalnya polusi yang ada di dalam rumah kita, misalnya debu-debu dari karpet, dari boneka-boneka, dari misalnya rumah yang lantainya masih tanah, ini juga merupakan polusi udara. Dan yang terakhir adalah pemberian suplementasi zinc. Ingat, suplementasi ini sangat penting untuk tubuh kepada bayi dan anak itu bisa lebih bagus, terutama epitelnya dan juga sistem imunnya, sehingga mereka apabila tercukupi zincnya nanti akan mengakibatkan mereka itu terpenuhi sistem imunnya, sehingga mereka dapat kebal dan juga dapat tidak mudah terkena pneumonia ini. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan bagaimana cara mencegah bayi dan anak kita dari pneumonia ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi semuanya. Salam sehat Bapak Ibu. Dadah.